Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun sobat muda berdampak berada. Anjay. Oke, kembali lagi di kita podcast Muda Berdampak Official. Podcastnya anak muda berkarya dan berkarya nyata. Seperti itu. Keren belum nih pembukanya? Podcastnya anak muda. Iya toh, podcastnya anak muda kan muda berdampak, bukan muda berdampak. Oke. Baik lagi sobat muda berdampak, kita kembali lagi dengan episode kesekian kalinya kita bersama organisasi eksternal ya Mas ya. Cuman ini ya bisa dikatakan organisasi eksternal, tapi bisa juga dikatakan organisasi masyarakat, bisa juga dikatakan organisasi keislaman Mas Miftah. Siapa Mas? Kita ada Oh. Oke, mungkin langsung aja untuk ketua. Silakan untuk memperkenalkan diri aja Mas. Ketua apa ini? Oke, halo teman-teman. Selamat datang di podcast Muda Berdampak. Muda Berdampak ya. Jadi orang-orang yang nonton podcast ini harus berdampak semua. Aku Zaka, aku masyarakat biasa ya, masyarakat sipil gitu. Yang kebetulan diundang di podcast ini karena apa? Karena kebetulan baru aja jadi ketua pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Semarang. Masya Allah, emang suka merendah. Apa masalah? Masyarakat biasa apa sih anjing? Rakyat biasa. Ya, rakyat sipil. Maksudnya nanti rakyat sipil yang selesai gitu kan. Kayak Jokowi kan jadinya. Apa? Berarti narasumber kita ini adalah seorang pemuda yang berdampak melalui IPNU ya, menjadi pimpinan di IPNU Kabupaten Semarang ya, Tum? Ya. Kabupaten Semarang, dan kemarin baru terpilih. Kita ucapkan selamat. Oke, selamat dulu Mas. Selamat apa ya? Selamat sudah mengalahkan apa? Gak ada yang kalah ya di dalam IPNU tuh. Oke. Semuanya menang gitu. Oke, siap. Bijak sekali emang, luar Gak ada biasa. yang kalah teman-teman. Oke. By the way, sebelum langkah lebih lanjut, boleh lah Mas, mungkin diceritakan terlebih dahulu apa itu IPNU sebenarnya, biar sobat muda berdampak di rumah kan mengenali IPNU, dan boleh nanti di branding sekalian terkait ayo join IPNU atau semacamnya gitu. Silakan. Oke, sebenarnya ini ya, IPNU tuh bukan nama orang ya. Iya. Kadang-kadang sekilas mendengar kata IPNU, IPNU mah tetanggaku gitu kan. IPNU mah teman sekolahku gitu waktu SD gitu. Jadi IPNU tuh ada 4 huruf, IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama gitu. Jadi IPNU itu memang dulu berdiri atas keresahan para pelajar gitu. Zaman-zaman basis pergerakan dulu tuh di Jogja sama di Jakarta gitu ya, karena ada 2 embryum kampus besar di situ. Nah, waktu itu tahun 1945 setelah merdeka, itu kampus-kampus semakin bersemarak gitu untuk membangun daya intelektualitasnya, kemudian daya gerakannya untuk menjawab tantangan zaman gitu. Dan di situ ada satu organisasi yang menjadi primadona, yaitu Pelajar Islam Indonesia gitu. Dan PII itu tidak hanya dimasukin oleh pelajar aja, tapi mahasiswa dari UGM tuh banyak gitu. Nah, akhirnya di PII yang seakan-akan itu adalah Islam gitu ya, itu banyak orang-orang Nahdlatul Ulama yang masuk di situ. Nah, akhirnya banyak ini orang-orang pelajar NU itu mendirikan organisasi. Tahun 1939 itu mendirikan Persatuan Santri Indonesia gitu. Kemudian Persatuan Santri NU, Persatuan Murid NU kemudian itu. Nah, akhirnya meledaknya di tahun 1954 itu mendirikan satu organisasi, yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu. Luar biasa. Itu sejarah singkatnya di situ. Sejarah singkatnya. Oke. Dulu sempat teman-teman yang belum berdiri IPNU ini gabung ke PII ya? Iya, PII Islam Indonesia. Oke, sekarang berarti masih ada kan PII itu? Masih ada. Oh, masih ada. Bahkan kalau di IPNU sendiri waktu itu dibangun, jadi yang mendirikan IPNU itu adalah Kiai Haji Tolha Mangsur ya. Nggak asing gitu, seorang profesor NU gitu. Nah, beliau itu dulu sekretaris jenderal di PII pusat. Oke. Terus kemudian dari berangkatnya IPNU sendiri, ini ada cerita khususnya nggak dari yang IPP? Boleh diceritakan juga? Boleh. Ya IPNU itu sering dibilang IPNU IPPNU gitu. Karena ini memang 2 organisasi yang berbeda, tapi dalam pelaksanaan dan kegiatannya selalu aja bareng gitu ya. Nah,
Jadi banyak cerita gitu ya. Ibnu itu nggak semangat gitu kalau nggak ada IPPN. Ya. Bener nggak? Bener banget sih. Ini hostnya ini orang Anjir. Ibnu ya. Mm-mm. Ya akhirnya ya karena itu organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, karena basisnya adalah basis Islam ya, yang memang menjaga syariat. Ya memang perlu kita untuk membuat organisasi yang sama, tapi secara gender itu terpisah gitu. Satuan terpisah ya. Satuan terpisah. Akhirnya tahun 55 itu berdirilah organisasi IPPNU ya, bulan Mei gitu di Solo. Oke, jadi gini Mas Mismusta. Jadi kalau identik dengan Ibnu pasti ada IPPNU. Begitupun dengan sang pendiri pun, beliau Mbah Tholhah Mansur dengan ibu Nyai Umroh Mahfudoh itu suami istri Mas. Jadi tidak mengherankan jokes dari anak Ibnu. Ya kalau dirimu Ibnu ya jodohnya pasti IPPNU. Pacarnya seperti pacarnya IPPNU. Itu sepakat nggak kayak gitu? Boleh. Sepakat kayaknya. Tapi kalau pacar enggak ya. Oh enggak, Kalau berarti istri, calon boleh lah gitu. calon kan. boleh. Pacar nggak memenuhi syariat itu. Penjaga syariat tadi. Janganlah, jangan. Tapi ya nggak apa-apa sih menurutku Mas. Kan untuk penyemangat. Berarti berdirinya Ibnu ini mirip-mirip dengan PMI dulu. Dulu kan PMI itu salah satu pendirinya itu kan juga orang HMI dulu, berproses di HMI. Kalau di Ibnu ini dulunya berproses di PII. Iya. Akhirnya mendirikan sebuah wadah bagi khusus orang pelajar NU begitu. Iya, benar. Jadi memang waktu itu Ibnu ini dari tahun 54 ya. Tadi ketua pertamanya adalah Tholhah Mansur nih. Cuman pendirinya ada 3, Sabiqul Awwalun. Ini saya koreksi lagi. Ada Sofyan Khalil, kemudian ada dua rekan lainnya dari Jogja sama dari Solo ya. Sofyan Khalil dari Semarang. Nah, kemudian Ibnu 54 berdiri, berkembang. Waktu itu udah ada HMI ya, udah ada HMI. Dan satu organisasi yang waktu itu memang kenceng daripada Ibnu adalah HMI, menjadi antitesa negara. Nah, orang-orang Ibnu ini semakin hari intelektualnya semakin terus meledak, tambah gerakannya semakin kelihatan gitu. Nah, akhirnya organisasi Ibnu yang identik basisnya itu adalah sosial masyarakat, seakan-akan sudah mulai geser dari situ. Bahkan Ibnu itu sudah membentuk departemen sendiri, departemen kemahasiswaan waktu itu, karena intelektualnya tidak bisa diwadahi di Ibnu gitu. Iya. Nah, akhirnya di kongres ketiga di Purwokerto kalau nggak salah itu ingin menciptakan organisasi PMI gitu. PMI waktu itu kongresnya 59 gitu. Berarti wacana terbentuknya PMI itu Dari Ibnu. Kongres Ibnu. Kongres Ibnu ketiga di Purwokerto. Nah, tahun 59 akhirnya di 60, 1 tahun setelahnya itu didirikanlah PMI di Surabaya. Ya, 17 April 1960. Jadi anak-anak PMI harus tunduk dengan anak-anak Ibnu ya. Wah. Seperti itu nggak sih? Iya. Iya, jadi jangan lupa sejarah. Oh, sahabat-sahabat jangan lupa sejarah ya. Tapi dulu Ibnu itu berdiri di kalangan SMA, SMP atau memang di dunia kampus? Oke, jadi Ibnu tuh dulu memang kerasahannya bukan hanya di dunia kampus atau sekolahan ya. Memang Ibnu itu dulu cikal bakal pemikiran Ibnu itu salah satunya keresahan tokoh ulama yang memang untuk mencari pelajar-pelajar yang berbakat, memiliki skill yang hebat, itu seakan-akan selayaknya mencari tukang es batu di jam 12 malam. Sangat susah sekali Sangat gitu susah. kan. Nah, Udah pada makanya tidur. diinisiasi Ibnu itu bisa menjadi wadah bagi dua sektor waktu itu dibentuk, sektor pesantren sama sektor sekolah. Ya, perguruan tinggi belum masuk ini. Sektor sekolah sama sektor pesantren gitu. Nah, biar Ibnu itu bisa memberikan kaderisasi, doktrin ideologi, kemudian skill-skill keterampilan yang memang dibutuhkan pasca sekolah itu dan sebagainya gitu. Nah, makanya gerakan-gerakannya yaitu di pesantren sama di sekolah gitu. Belum mewadahi di perguruan tinggi dulu. Belum. Pasarnya belum ke situ gitu. Tapi karena ya orang-orang yang bisa
pemikirannya matang dan mampu membuat satu bentuk gerakan ya memang orang-orang mahasiswa dominannya gitu. Makanya namanya bukan Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama ya, tapi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Oke, jadi berangkat dari situ semua nih Mas. Tapi kan kita tahu ya pada per hari ini mungkin ada beberapa mungkin IPNU itu masuk kampus seperti itu. Nah itu kalau dari pandangan seorang ketua sendiri sepakat nggak terhadap hal tersebut? Apa hanya ya udah IPNU fokus aja ke sekolah? Ini kita terlepas dari disandarkan dengan PDPRT yang terbaru dan semacamnya kan kita kan tahu sendiri PDPRT terbaru itu fokusnya ke sekolah dan peremajaan dan semacamnya. Back to school ya. Back to school. Nah, gimana kira-kira? Apalagi kan dulu dalam kongres itu wacana pembentukan PMI itu kan untuk mewadahi mahasiswa. Ini gimana? Sebenarnya itu terkait urgensi aja sih, urgensi aja gitu. Memang kalau dalam suatu kampus itu fenomenanya beda-beda. Ada beberapa kampus yang memang sudah berdiri sejak lama, IPNU-nya gitu, ataupun juga PMI-nya gitu. Nah, urgensi pendirian, menurut saya sebagai ketua cabang nih, ketua cabang atau siap ketua. Semua itu balik kepada urgensinya gitu. Kalau memang kita paham dan tahu sejarahnya antara IPNU dan PMI ya, PMI itu memang dua organisasi yang garis ideologinya itu nggak jauh berbeda gitu, sama berbeda gitu. Nah sehingga urgensi di situ didirikan IPNU ataupun didirikan PMI itu apa gitu. Kalau misalkan keduanya tidak ada urgensi ya nggak usah didirikan bagi saya gitu. Tapi kalau keduanya ada urgensi yang harus didirikan secara bersama gitu ya silahkan didirikan gitu. Tapi kalau didirikan bersama tapi membentuk satu konflik di dalam garis ideologi yang hampir sama ya salah satu harus mengalah gitu daripada ada konflik internal. Gitu gak kira-kira? Yang mengalah siapa ini? Yang mengalah siapa? Aduh. Kalau saya jujur saya berangkat dari kampus yang memang dua organisasi IPNU dan PMI itu selaras itu, harmonis itu. Dan saya dari cabang Kabupaten Semarang itu cuman hanya ada 2 kampus atau 3 kampus itu. Dan itu nggak ada IPNU-nya semua gitu. Oke. Perlu nih saya dirikan IPNU kayaknya. Gas sepertinya harus digas sepertinya. Harus Tapi izin dulu dong sama sama siapa kan di Semarang. Kan nggak di Salatiga, beda. kampusnya kan ada kulturnya sendiri di sini. Kalau Salatiga gimana memang? Kayaknya itu di backstage aja ya Mas ya. Tapi ini sih Mas, apa ya? Ya menyambung tadi ya, mungkin itu benar-benar kayak kita tergantung dengan urgensinya masing-masing. Apakah memang itu layak atau perlu berdiri atau tidak. Tapi dibalik itu semua, IPNU dengan PMI kan memang dalam satu rumpun darah yang sama kan, kurang lebih seperti itu. Gitu. Entah yang anak kandung yang IPNU atau yang anak tiri yang PMI itu. Waduh. Itu persoalan lain lah ya. Tapi gini. Gimana? Memang dua organisasi ini udah memiliki prinsipnya masing-masing gitu. PMI dengan interdependensinya gitu. Dia mengakui satu ideologi dengan Nahdlatul Ulama gitu. Tetapi dia bukan bagian dari badan otonom. Sehingga instruksi dari PBNU itu nggak harus dilaksanakan sama PMI kan. Harus dilaksanakan. Beda sama IPNU. Instruksi dari PBNU dari pimpinan cabang Nahdlatul Ulama itu harus wajib hukumnya untuk dilaksanakan daripada organisasi dan pengurus-pengurus IPNU yang gitu. Jadi emang sama tapi ada beberapa hal yang mungkin poinnya berbeda. Entah itu dari segi sosial kemasyarakatan dan arah gerak dari PM sendiri kan lebih ke sosialnya sosial kampus. Tapi di situ sosial politik. Yang seperti itu. Ya koreksi bila salah ketua. Ya kayaknya Gini tuh, kenapa kok IPNU itu urgensinya apa masuk ke sekolah-sekolah, terutama di SMP. Di SMP itu kan ya fase-fase anak-anak itu lagi main lah. Kenapa malah diajak ikut organisasi ngapain? Ya memang di SMP itu maksudnya pelajar apa murid? Apa siswa? Pelajar dong, siswa juga. Maksudnya pelajar ya? Iya. Maksudnya pelajar kan? Ya memang namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ya, sektor yang paling kecil itu adalah sektor SMP. Gimana sih? Sahabat SMP, SMA gitu kan. Harusnya gitu. Jadi orang-orang tua kayak saya ini
Harusnya. Enggak, harusnya Udah nikah. gak ngurus Ibnu. Enggak Iya. ngurus harusnya. Udah gak pelajar lagi. Makanya. Berarti menyetujui itu ya, kayak nanti Ibnu mengalahkan OSIS, mengambil alih OSIS gitu. Setuju ya? Bukan mengambil alih OSIS ya. Ah, Tapi orang-orang yang di OSIS itu harus memiliki prinsip-prinsip yang sudah ada gitu, yang udah Oke. digodok dari belakang. Nah, makanya tadi saya bilang besok saya bercita-cita di organisasi OSIS di SMA ataupun SMP negeri itu ketika mau maju itu udah terindikasi itu, oh dia calon dari IPNU gitu, dia calon dari IPM gitu, sehingga kontestasinya itu menghadirkan daerah-daerah perjuangan yang tidak hanya omong kosong dan menyampaikan program kerja yang yang biasa-biasa aja gitu. Berarti ini Ibnu mau membawa political campus ke sekolah. ya. Nanti timbullah nepotisme di sejak dini. Semua pengurus OSIS orang-orang Ibnu. Jangan, nggak gitu Sehat dong, ya? yang sehat. Oh, ya, sehat. Maksudnya itu bukan kita untuk mempolitisasi di dalamnya gitu, tapi saya berbicara lagi bahwa IPNU itu tidak diajarkan untuk itu, tapi diajarkan untuk belajar, berjuang dan bertakwa gitu. Sehingga orang-orang yang masuk di situ ya orang-orang yang mau belajar, bertakwa, belajar, berjuang dan bertakwa, bukan orang-orang yang mau menghegemoni OSIS itu untuk menjadi organisasi yang isinya orang-orang IPNU semua itu. Oke, Nggak maju dong OSISnya di sekolah. Nah itu berangkat dari Trimoto itu tadi, belajar berjuang bertakwa. Tapi kan kita lihat lah ya, implementasinya kan itu benar-benar sangat susah payah. Jadi payah, apalagi pada era digitalisasi dan dengan karakteristik Gen Z sekarang, Gen Alpha sekarang kan itu sangat-sangat mustahil menurut gua pribadi ya. Itu bullshit, bener. Walaupun itu cita-cita yang mulia. Nah itu gimana strateginya gitu. Contoh, gue sebagai alumni ketua ranting juga teman-teman, yang misioner. Gue tuh ngerasain teman-teman. Jadi secara tidak langsung pada saat itu, pengabdian yang benar-benar pengabdian memang di ranah ranting dan kecamatan. Makanya gue tadi ngomong tuh, ketika lu tidak ada kepentingan, tai kata gue. Itu persepsi gue. Tapi karena ternyata memang bener-bener menjawabnya sebagai al-khidmah dan pengabdian, ya itu kan beda hal lagi gitu. Mungkin memang bener-bener hanya Tuhan yang tahu dan jenengan yang tahu kan gitu. Tapi emang pengabdian bener-bener kan di ranting ya. Pada saat itu memang ketika gue jadi ranting, gue nongkrongin 2 hari 2 malam nggak pulang, nongkrongin apa untuk anak-anak IPNU. Itu pun masih kayak gue yang ketika berangkat rutinan, maulidan, dibaan, amaliyah IPNU-nya ya, proker-prokernya, itu gue harus nyamperin satu-satu ke rumahnya. Itu jadi emang bener-bener se-ekstrim dan sekeras itu di IPNU. Nah itu gimana nih? Ini kampanye mau nyalon ketua IPNU Kendal. Cabang. Enggak, aku kampanye sih. Kan udah ada calonnya. 3 calon dong Siapa nanti tahu dong. mau Enggak. kandidat baru. Terima kasih gua Tiba-tiba mah. langsung masuk. Enggak. Jangan ya. Ya Itu memang Kendal gini enggak, ya. saya enggak. Ini emang musuh saya ini emang. Memang Silakan tuh. organisasi itu daya tawarnya berbeda-beda. Kalau kita berbicara soal organisasi governance organization, pemerintah udah daya tawarnya dia jadi PNS, dapat gaji UMR gitu. Lah kalau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, daya tawarnya apa itu kan? Makanya ketua-ketua IPNU itu tuh harus melakukan gerak-gerak door to door gitu untuk saling mengajak, membuat proker dan melaksanakannya gitu kan. Ya susahnya itu karena tidak ada daya tawar finansial di situ, nggak ada daya tawar material di situ. Makanya saya ulang sekali lagi, ini adalah organisasi kaderisasi gitu, yang memang yang kita dapatkan adalah konteks-konteks wawasan, kemudian konteks skill, kemudian jejaring, kenalan-kenalan gitu. Oke, berarti secara langsung strateginya itu tadi menawarkan ya wawasan, insight, pengalaman, dan relasi itu tadi. Oke, tadi sempat kekat juga terkait pengkaderan itu apa aja di IPNU, boleh disebutin lagi nggak sih secara singkat? Karena itu tadi kekat teman-teman gitu. Oke, jadi pengkaderan ya, memang di IPNU tuh nggak langsung tiba-tiba jadi pengurus, gitu. Nggak langsung tiba-tiba jadi kader. Ada jenjang kaderisasi yang memang harus dilalui dari bawah, baru naik. Yang pertama itu ada namanya Makesta, masa kesetiaan anggota. Itu adalah satu event, satu kegiatan yang diperuntukkan untuk semua orang yang tidak tahu dengan NU, tidak tahu dengan IPNU. Nah, dia diajak ke situ, kemudian dia dikasih tahu di situ. Nah, setelah jadi anggota, baru dia bisa naik
untuk mengikuti jenjang kaderisasi Lakmut, latihan kader muda. Oke. Nah, dia lebih ditekan ini soal prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian soal perjuangan Nahdlatul Ulama gitu dan sebagainya. Nah, kemudian naik lagi setelah Lakmut menjadi latihan kader utama, Lakut. Nah, itu jejaringnya lebih luas itu dan materi-materinya lebih berat. Nah, setelah Lakut ada lagi latihan kader nasional. Itu udah teman-teman ketemu nih satu kader Ibnu se-Indonesia Raya. Gimana mau nyeletuk PKB nggak? Setelah Laknas mau kemana ya? Cepet, ini nanti dimasukin di highlight. Cepet. Tadi apakah ada opsi lain selain calon ketum cabang ini untuk menjadi masuk partai atau murni hikmah? Ya, Kalau bicara mengenai partai, ya jawabnya gini, selama satu periode kepengurusan saya ya memang saya sudah mewakafkan diri saya untuk berkhidmah full gitu. Setelah dimisioner, saya tidak terikat dalam PDPRT Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Boleh lah. ada Ya banyak Orientasi persepsi ke situ. gitu. Banyak persepsi untuk Banyak cita-cita Saya impian masukin juga. gitu kan. tapi Iya. ada orientasi ke situ. itu insidental untuk masuk ke Iya. ranah Aman politik sekali praktis. ya. Itu adalah Insidental. satu kejadian insidental. Berarti Karena kalau ada kesempatan boleh lah gitu. Boleh lah. Itu Ya, kan Boh. kasarannya kayak Iya. gitu. kalau ada kesempatan Insidental kan Ya selaku iya. bisa dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan. Karena untuk masuk ke ranah politik, jadi legislatif ataupun eksekutif, Yes. ya faktor-faktor variabelnya yang mendukung itu banyak, Pak. Mm-mm. Sehingga saya pun juga harus memikirkan kekuatan gitu untuk ke situ ya. Makanya saya bilang itu adalah insiden. Ya simpelnya idealis boleh lah, tapi kita juga butuh makan kan gitu. Terus ngomong-ngomong soal Trimoto tadi, gue suka Gojeknya gini sih, gue nggak percaya dan gue nggak mau belajar berjauh bertakwa, tapi pasti indikator yang gue tawarkan kepada teman-teman harta tahta rekanita kan gitu. Wah itu Boleh lah ya, boleh nggak? akal-akalan dari mana itu? Kan kaderisasi baprisasi, Oh. boleh nggak? Boleh sih, ini jadi jok saja ya teman-teman. Iya. Di Ibnu tuh kita belajar terus gitu. Kita berjuang untuk membesarkan gerakan. Iya, kalau nggak Kemudian ada kita kayak- terus bertakwa gitu. Iya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau semuanya kayak gitu nggak mungkin juga kan. Maksudnya ya sedikit jatuhnya. Makanya kaderisasi baprisasi. Lanjut. Nah, ngomong-ngomong tuh, apa sih dampak yang selama ini dihasilkan dari Ibnu ini? Ataukah Ibnu ini fokus ke internal saja atau ada dampak lain yang diperjuangkan? Dan mungkin tadi secara umum ya, secara khusus selama kepemimpinan jenengan baru terpilih ini, apa nanti yang mau difokuskan di Kabupaten Semarang Ibnunya ini? Yang mau difokuskan ya. Jadi Secara saya umum dulu tuh mungkin. Oke. Ibnu secara umum itu dampaknya apa sih selama ini? Oke, jadi gini sahabat. Karena ini adalah organisasi pelajar ya, fokus saya itu memang benar-benar Ibnu ini harus back to school. Ibnu ini adalah organisasinya para pelajar di SMP sama di SMA gitu. Nah, kegiatan kaderisasi, kegiatan workshop, pembentukan karakter, kemudian pelatihan skill itu harus benar-benar banyak-banyak diimplementasikan ke sekolah-sekolah dan pesantren gitu, sehingga marwah dari nama organisasi itu bisa kembali gitu kepada mereka-mereka yang sedang berada di ranah umur-umur segitu. Nah, makanya setelah di situ proses regulasi kepengurusan dari pimpinan anak cabang, kemudian PC, provinsi sampai nasional, itu regulasinya jelas itu. Jadi ada satu peristiwa lucu ya, zaman dulu itu ketua pimpinan pusat Nahdlatul Ulama, pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu sering diejek sebagai ketua OSIS se-Indonesia itu. Nah, kan itu kan ada jenjang umur yang cukup kan di situ kan. Nah, makanya kita harus organisasi Ibnu ini dipimpin oleh pelajar juga gitu, jangan dipimpin oleh mahasiswa. Oke, kenapa nih kok Ini mondar-mandir? lagi nih, tuh. Selama ini kan Ibnu itu fokusnya ke sekolah-sekolah swasta NU lah, yang kulturnya NU. Apakah ada rencana untuk merambah ke sekolah-sekolah negeri? Ya SMA negeri, SMP negeri. Apakah ada wacana ke situ? Atau tantangannya apa kalau mau merambah ke situ?
Iya, dipersingkat ya. Ini udah panas sekali ini. Ada dong. Ya kita selesaikan dulu lah. Kamar rumah kita ini harus kita selesaikan. Benar sekali. Final nih organisasi di bawah lembaga NU gitu. Ya udah kita merambah ke sekolah-sekolah negeri karena sangat memungkinkan orang-orang di sekolah negeri itu adalah orang-orang Nahdlatul Ulama yang harusnya organisasi mereka adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama gitu. Nah, makanya harus ini untuk dibangun komisariat di sekolah-sekolah negeri. Oke, berarti setuju Mas terkait nantinya yang peremajaan itu ya? Saya setuju. Oh, setuju. Oke, mungkin pertanyaan ini agak terakhir. Tanggapan jenengan mengenai kemarin waktu rame-rame Pilpres ya. Pilpres apa gubernur ya? Oh iya, gubernur. Ya. Ketua PW IPNU Jawa Tengah. Ya walaupun udah terpilih iya, ketua betul. jenengan ya, tapi sebagai kader IPNU, bagaimana tanggapan jenengan mengenai mendukung secara langsung salah satu kandidat paslon gubernur Jawa Tengah? Langsung dilakukan oleh ketua PW IPNU yang sekarang masih aktif. Iya, nanti kita mention. Nanti kita add pimpinan. Saya sebenarnya tidak tahu, belum tahu secara jelas ranah perjuangannya dengan melakukan deklarasi itu gitu. Cuman saya sebagai kader ya saya cukup menyayangkan waktu melihat itu, dan di lain sisi saya juga positive thinking bahwa yang dilaksanakan oleh PW IPNU waktu itu memiliki investasi jangka panjang itu untuk kebaikan IPNU itu nantinya, sehingga memang harus melakukan itu. Ada dua kemungkinan itu. Oke, langsung aja Mas karena ini baterai lemah katanya. Jadi mungkin ada nggak sih tokoh inspiratif kayak terutama dari IPNU sendiri yang menjadikan seorang Zaka itu maju atau sekarang berkhidmat di pimpinan cabang IPNU Semarang. Entah itu apakah ada role model saya Ibu Khofifah, saya karena di sini mau jadi gubernur Jawa Tengah. Lewat IPNU semisal. Lewat IPNU. Ya, tokoh inspiratifku ya Haji Dollah Mangsur sebetulnya. Karena beliau itu adalah seorang tokoh profesor NU pertama ya. Yes. Di bidang hukum tata negara gitu. Ya memang menjadi orang NU tuh selain kita itu pinter ngaji, kita harus menjadi tokoh-tokoh intelektual, menyelesaikan jenjang pendidikan di sekolah formal juga bagi saya, sehingga kita nggak kalah bersaing nih dengan orang-orang intelektual, baik sama Islam kemudian ataupun di luar Islam gitu. Udah. Oke, jadi secara langsung kan IPNU juga bergerak di arah pemikiran juga kan tuh. Entah itu nanti harus ada orang IPNU yang jadi dokter, harus ada terakhir pesan atau ya seperti statement lah untuk teman-teman, closing statement untuk menutup perbincangan kita pada siang hari ini. Closing statement apa ya? Ini aja. Kamu jangan ngaku keren kalau salah. Belen ini murah. Ora usah wis langsung aja langsung. Kan YouTube pengen kemarin. Kan kliknya tetep sing bagus. Wes langsung tuh. Ngetakkan wes. Oke, belen ini ngomong. Please aku. Langsung aja Mas. Oke. Ini closing statementnya jangan join IPNU. Nanti kamu keren gitu. Jangan ngaku keren kalau belum pernah ngisi daftar hadir Makesta. Anjay, boleh. Udah itu aja, nggak usah banyak-banyak. Pesan-pesannya. Buat apa ini? Oke, juga cukup mungkin gitu aja teman-teman sobat muda berdampak. Jadi tadi kita sudah ngalor ngidul ngebahas terkait apa itu IPNU, sejarah IPNU, terus bagaimana gerakan IPNU di masyarakat, terus bagaimana ya seorang ketua ini melakoni kegiatannya di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu sendiri. Terus kemudian boleh nanti buat teman-teman juga yang kepo atau ingin punya niat yang tulus berkhidmat di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, terutama di Kabupaten Semarang, boleh kontak aja ya. Nanti kontak di sini, insya Allah. Jadi teman-teman jangan ragu untuk join IPNU dan IPPNU. Jangan ragu untuk berproses, untuk menempa diri di organisasi
Ibnu, teman-teman gak akan salah untuk join Ibnu, karena jika mengikuti kegiatan dan kaderisasi yang runtut dan pasti, insya Allah akan menjadi orang-orang hebat, pelajar-pelajar hebat yang ada di Kabupaten Semarang. Oke, luar biasa sekali. Pasti tercapai adil dan makmur. Loh, kok masih tercapai di dalam makmur? Pasti tercapai Oh, iya, adil. Gimana sih? Iya. Slogannya- Kira-kirain slogannya Gua mah sama Ibnu siapa? apa slogannya? Slogannya. Sinar, laga, lapcek gimana? Ini ditanya slogannya. Oh, slogannya ya Trimoto itu ya. Trimoto, belajar, berjuang, bertakwa gitu. Oke, langsung. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Cukup sekian mungkin episode untuk hari ini. Nanti boleh banget follow IG juga Ibnu Bumi Serasi, dan jangan lupa join ke Ibnu di wilayah kalian masing-masing, karena sesungguhnya tidak ada yang sia-sia dalam pengabdian, apalagi dengan ketulusan itu sendiri. Terus kemudian boleh dipimpin untuk sebelum tutup. Oke, ada slogannya ya di Ibnu itu. Gimana? Slogannya belajar, ya. Ini menandakan intelektual. Aja ya. Belajar, tangan mengepal, berjuang, bertakwa dengan hati gitu ya. Oke, dipimpin Ya. dulu dong Mas. Kayak nanti ada closing, ada apa ya, awalan terlebih dahulu gitu. Oh, Tagline-nya gimana? Salam berjuta. Belajar, berjuang, bertakwa. Anjay. Gitu aja teman-teman. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang.